Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adit Febrian dan teman-teman saya eh, akan berpresentasi tentang pemerintahan ekonomi dan industri di Jepang. Ya, mulai saja. Pemerintahan di Jepang, pemerintahan di Jepang berbentuk monarki konstitusional yang berarti negaranya memiliki sebuah raja atau ratu yang memiliki kekuasaan yang dibatasi dan hanya diturunkan ketika melakukan tugas resmi. Dalam kasus Jepang, peran ini disebut dengan kaisar atau tenno. Seperti negara-negara lain, pemerintahan Jepang juga dibagi menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jepang merupakan negara kesatuan yang memuat 47 pembagian administratif dengan kaisar sebagai kepala negara yang memiliki peran yang telah ditetapkan secara resmi dan tidak memiliki kuasa terkait dengan hubungan pemerintah. Terus ada konstitusi Jepang. Konstitusi Jepang atau Undang-Undang Negara Jepang adalah dokumen legal yang menyatakan pendirian negara Jepang sejak tahun 1947. Dengan dokumen ini, negara Jepang menetapkan sistem parlementer untuk menjamin kepastian hak-hak dasar warga negara, sekaligus menetapkan kaisar sebagai simbol negara dan persatuan rakyat. Konstitusi ini, yang disebut juga dengan konstitusi damai, memiliki karakteristik utama dan terkenal karena tidak memberikan hak untuk memulai perang sesuai di pasal 9. Konstitusi ini ditulis ketika Jepang berada di bawah pendudukan sekutu sesudah Perang Dunia Kedua, sehingga menggantikan sistem monarki absolut yang berat pada militer menjadi sebuah sistem demokrasi liberal. Konstitusi ini belum ada amandemen yang ditambahkan sehingga bersifat kaku. Terus ada Kaisar Jepang. Kaisar Jepang adalah pemimpin keluarga kekaisaran dan kepala seremonial negara dari sistem monarki konstitusional Jepang. Kaisar juga dianggap memiliki peran penting dalam agama Shinto karena dipercaya keluarganya adalah keturunan dari Dewi Matahari Amaterasu. Sebelum menjadi sebatas simbol negara karena konstitusi tahun 1947, peran kaisar berganti-ganti sepanjang sejarah. Pada tahun 1992, karena berdirinya keshogunan, peran kaisar jarang mengambil panglima tertinggi di medan pertempuran. Tetapi pada restorasi Meiji pada tahun 1867, kaisar adalah perwujudan dari semua kekuasaan yang berdaulat di dunia. Terus di gambar pertama itu adalah kaisar pertama Jepang yang bernama Jimmu. Yang di tengah adalah Hirohito yang berperan besar pada Perang Dunia Kedua. Dan ini yang terakhir adalah kaisar sekarang yang bernama Naruhito. Terus ada parlemen Jepang atau legislatif. Parlemen Jepang atau Kokai terdiri dari 2 majelis, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Penasihat, yang dipilih melalui sistem pemilihan paralel. Parlemen Jepang bertanggung jawab untuk memutuskan undang-undang, memilih Perdana Menteri, dan menyetujui anggaran negara dan meratifikasi perjanjian negara. Jumlah anggota parlemen adalah 710. Dewan Perwakilan Rakyat beranggota 465 dan Dewan Penasihat memiliki anggota sebanyak 245. Terus legislatif Jepang, Parlemen Jepang merupakan badan tertinggi kekuasaan negara sesuai pasal 41 pada Konstitusi 1947. Kokai memiliki hak untuk menyetujui anggaran negara, perjanjian internasional, dan juga menurunkan hakim yang dihukum karena tindakan kriminal. Untuk menyesahkan undang-undang, dibutuhkan persetujuan antara 2 majelis dan disebarluaskan oleh kaisar. Karena kaisar tidak boleh menolak untuk menyebarluaskan undang-undang baru tersebut. Kaisar hanya memiliki peran untuk formalitas. Lembaga eksekutif Jepang. Cabang eksekutif di Jepang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh lembaga legislatif. Selain Perdana Menteri, lembaga eksekutif diisi oleh Kabinet dan Kementerian Jepang. Kabinet ini beranggota oleh anggota kementerian yang bisa dipilih oleh Perdana Menteri kapan saja.
Kemudian Perdana Menteri. Perdana Menteri bisa menjabati peranannya maksimum selama 4 tahun dengan tidak ada batas pada periodenya. Perdana Menteri memiliki tanggung jawab dan memimpin kabinet secara pengendalian dan pengawasan lembaga eksekutif secara menyeluruh. Perdana Menteri juga memiliki peran untuk mengajukan RUU kepada parlemen dan menandatangani UU. Perdana Menteri juga memiliki hak untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat dan memiliki anggota-anggota kabinet. Next. Kabinet. Kabinet Jepang beranggota Perdana Menteri dan Menteri Negara yang juga dipilih oleh Perdana Menteri. Anggota kabinet dengan pengecualian Perdana Menteri harus 14 atau di bawah. Tetapi jika ada hal darurat, angka bisa sampai pada pasal 68 Konstitusi 1947, semua anggota kabinet harus warga sipil dan mayoritasnya dipilih dari parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Penasehat. Next. Kemudian fungsi kabinet. Menurut pasal 73 dari Konstitusi 1947, kabinet memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan hukum secara jujur. Yang kedua, mengelola urusan luar negeri. Yang ketiga, menjalankan perjanjian. Yang keempat, menyelenggarakan pelayanan sipil sesuai undang-undang. Yang kelima, siapkan anggaran untuk parlemen. Yang keenam, menjalankan tugas kabinet sesuai visi konstitusi dan undang-undang. Dan yang ketujuh, menentukan amnesti umum, amnesti khusus, pengurangan hukuman, dan pemulihan hak. Kemudian kementerian. Kementerian di Jepang terdiri dari 11 kementerian dan kantor kabinet. Setiap kementerian itu dipimpin oleh menteri negara. Kantor kabinet itu merupakan badan yang bertanggung jawab atas urusan kabinet sehari-hari. Para menteri merupakan hal yang paling mempengaruhi kekuatan eksekutif yang dilakukan sehari-hari. Meskipun batasannya adalah 14, sekarang terdapat 19 kementerian karena COVID-19. Lembaga Yudikatif Jepang. Menurut Konstitusi Jepang, pasal 76, sistem yudikatif Jepang menjaminkan bahwa semua hakim harus independen dalam menjalankan hati nurani mereka dan hanya akan terikat oleh konstitusi dan undang-undang. Pengadilan Jepang menekankan pada penyelesaian wakai dengan kesepakatan pihak-pihak. Tidak ada yang menang atau kalah. Pada tahun 2020, Jepang berposisi peringkat ke-15 dalam Indeks Negara Hukum World Justice Project. Terus ini adalah gambar pengadilan-pengadilan yang berada di Jepang. Pengadilan Jepang dibagi menjadi 4 tingkat. Yang satu adalah Summary Court, yang kedua adalah District Court, yang ketiga High Court, yang terakhir Supreme Court. Selanjutnya, ekonomi di Jepang. Jepang merupakan salah satu negara paling maju di dunia. Ekonomi pasar bebas dan terindustri Jepang merupakan ketiga terbesar di dunia dalam istilah paritas daya beli internasional. Jepang memiliki ekonomi yang sangat efisien dan bersaing dalam area yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan di Jepang dalam setahun adalah kedua tertinggi di dunia. Sejak periode Meiji, Jepang juga mulai menerapkan ekonomi pasar bebas kapitalisme model Inggris dan Amerika Serikat. Lebih dari 3.000 orang Eropa dan Amerika didatangkan sebagai tenaga pengajar di Jepang. Sebagian dari perusahaan yang didirikan pada periode Meiji berkembang dan beberapa di antaranya masih beroperasi hingga kini. Jepang mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia pada tahun 1960-an sampai 1980-an. Yang disebut juga keajaiban ekonomi Jepang. Tahun 1980-an merupakan masa keemasan ekspor otomotif dan barang elektronik ke Eropa dan Amerika Serikat. Tahun 2001, jumlah angkatan kerja Jepang mencapai 67 juta orang. Tingkat pengangguran di Jepang sekitar 4%. Pada tahun 2007, Jepang menempati urutan ke-19 dalam produktivitas tenaga kerja.
Sejumlah 326 perusahaan Jepang masuk ke dalam daftar Forbes Global 2000 atau 16,3% dari 2000 perusahaan publik terbesar di dunia. Dalam indeks kemudahan berbisnis, Jepang menempati peringkat ke-12 dan termasuk salah satu negara maju dengan birokrasi paling sederhana. Adapun budaya bisnis Jepang yang masih menggunakan konsep-konsep lokal seperti konsep kekeluargaan. Selanjutnya, keunggulan perekonomian Jepang. Keunggulan di bidang pertanian. Daratan Jepang banyak terdapat gunung dan pegunungan. Kondisi ini menyebabkan Jepang memiliki luas wilayah pertanian yang tidak begitu luas, yaitu hanya kurang lebih 16% dari seluruh wilayah daratannya. Meskipun luas wilayah pertaniannya relatif sempit, Jepang mampu menghasilkan produk pertanian berkualitas. Hal ini dipengaruhi oleh kesuburan tanah dan kemampuan sumber daya manusia dalam mengolah dan berinovasi di bidang pertanian, terutama dalam pemanfaatan teknologi dalam menciptakan varietas baru unggulan, pupuk, alat-alat pertanian, dan obat-obatan. Hasil pertanian Jepang antara lain padi, kentang, jagung, sayur-sayuran, teh, jeruk, dan apel. Keunggulan di bidang perikanan dan peternakan. Ikan merupakan bahan makanan kegemaran mayoritas penduduk Jepang. Oleh karena itu, pemenuhan akan konsumsi ikan, terutama ikan laut di Jepang, sangat tinggi. Hal ini didukung oleh adanya pertemuan arus hangat dan arus dingin di perairan Jepang yang kaya akan ikan. Hasil-hasil perikanan Jepang meliputi ikan salmon, makarel, tuna, hiu, haring, dan paus. Semua itu sebagian dikonsumsi langsung dan sebagian lagi diolah menjadi makanan kaleng. Adapun peternakan yang banyak berkembang di negara Jepang adalah peternakan babi, ayam, dan sapi. Keunggulan di bidang industri. Jepang merupakan negara industri besar. Saat ini, Jepang menduduki peringkat kedua setelah Amerika Serikat sebagai industri besar di dunia. Produksi industri Jepang telah tersebar ke seluruh dunia. Produk-produk tersebut meliputi produk mainan, barang elektronik, otomotif, bahan kimia, tekstil, bahan makanan, semen, kertas, dan barang cetakan. Bahkan saat ini hasil industri otomotif Jepang merupakan hasil industri terbesar dunia. Hasil pembangunan negara Jepang di bidang industri sangat luar biasa mengingat Jepang kekurangan sumber bahan mineral sehingga sebagian besar bahan baku industri tersebut diimpor dari negara lain termasuk dari Indonesia. Baik, selanjutnya keunggulan sumber daya manusia. Salah satu kelebihan ekonomi Jepang ialah masyarakatnya, yang terus berinovasi. Oleh karena itu, banyak teknologi terbaru yang ditemukan dan dibuat di Jepang. Sumber daya manusia yang luar biasa ini yang tidak dimiliki oleh negara lain. Bangsa Jepang adalah bangsa pembelajar terbaik di dunia. Belajar dan mencari ilmu adalah jiwa dari masyarakat Jepang. Jepang juga membangun sistem pendidikan terbaik di dunia. Mereka tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan secara efektif, tetapi juga diperkuat karakternya. Contohnya seperti memiliki disiplin yang sendiri. Keunggulan dari birokrasi. Birokrasi di Jepang memiliki citra positif, bekerja dengan cepat, tepat, dan efisien, dibandingkan dengan citra birokrasi kita yang terkenal lamban dan kental dengan aroma korupsi. Birokrat Jepang menjalankan tugasnya dengan tepat dan tidak bersantai. Mereka jarang pulang ke rumah hingga tiap kantor selalu tersedia tempat tidur untuk beristirahat. Dokter juga sesekali dipanggil untuk memberi injeksi vitamin kepada mereka yang bekerja tanpa kenal lelah. Birokrasi di Jepang terdiri atas lulusan-lulusan terbaik. Selanjutnya ada beberapa industri di Jepang seperti industri ekspor yang tercakupnya itu otomotif, elektronik konsumen, komputer, semikonduktor, besi, dan baja. Di industri umum ada petrokimia, farmasi, bioindustri, galangan kapal, dirgantara, tekstil, dan makanan yang diproses. Untuk kawasan industri sendiri, lokasinya Kanto itu wilayah Kanto itu ada di Chiba, Kanagawa, Saitama, dan Tokyo. Untuk wilayah Tokai ada Aichi, Gifu, Mie, dan Shizuoka. Di Kansai sendiri ada Osaka, Kyoto, dan Kobe.
Di Setouchi ada barat daya pulau Honshu dan bagian utara Shikoku. Di Kyushu bagian utara Kyushu. Selanjutnya, industri ekspornya sendiri ada 2 jenis dari otomotif dan elektronik. Untuk otomotif itu sendiri, salah satu industri paling terkenal di dunia itu salah satunya di Jepang. Jepang juga negara produsen mobil terbesar di dunia pada tahun 2008. Namun dikalahkan oleh China pada tahun 2009. Contoh produsen otomotif di Jepang adalah Toyota, Honda, Daihatsu, Nissan, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Subaru, Isuzu, Kawasaki, Yamaha, dan Mitsuoka yang sering kita lihat juga ya di Indonesia barang-barangnya. Untuk elektronik itu sendiri, Jepang banyak dikenal sebagai negara penghasil produk elektronik yang terbesar dan terbaik hampir di semua negara. Contohnya seperti Sony, Casio, Hitachi, Toshiba, NEC, TDK, GVC, Panasonic, Roland, Fujitsu, Canon, Sharp, dan Fujifilm. Dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada dari industri pertanian. Untuk ciri khasnya sendiri seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu 12% digunakan sebagai lahan pertanian, mengandung abu vulkanis, dan sektor menerima subsidi dalam jumlah yang besar. Terus penganggarannya juga didukung oleh teknologi yang maju penggarapan pertaniannya. Lalu hasil pertaniannya seperti yang sudah disebutkan tadi, dan daerah unggulannya, Tohoku dan Hokkaido itu biasanya menghasilkan apel, Tottori menghasilkan pir, Shikoku, Shizuoka dan Kyushu biasanya menghasilkan jeruk dan melon. Selanjutnya dari industri perikanan juga ada ciri khasnya sendiri, seperti yang disebutkan sebelumnya, ada hasil lautnya terlampir, dan juga merupakan pengimpor hasil laut terbesar di dunia senilai 14 miliar US dollar. Untuk mendukung, lalu ciri khasnya juga Jepang masih mendukung perburuan paus secara komersial dikarenakan faktor budaya dari sebelumnya di Jepang. Untuk faktor kemajuannya sendiri, pertemuan arus panas Kuroshima dan arus dingin di Oyashima, untuk pelautnya juga dangkal dan ombaknya tenang, iklimnya juga bagus, banyak teluknya, peralatan dan kapal-kapal canggih modern, dan sumber manusianya handal-handal. Ya, sekian terima kasih yang bisa disampaikan oleh